Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu di channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menonton video sejarah yang akan kami suguhkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share supaya channel ini terus hidup dan memberikan informasi yang bermanfaat, terutama tentang sejarah kabupaten yang ada di Indonesia. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah lahirnya Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau memiliki 15 kecamatan, 163 desa, dan 6 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Sanggau adalah sebelah utara Serian, Sarawak, Malaysia Timur. Sebelah timur Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Sebelah selatan Kabupaten Ketapang. Sebelah barat Kecamatan Jilimpo dan Kabupaten Landa. Untuk melihat sejarah lengkap Kabupaten Sanggau, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Sanggau adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kapuas. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Masa awal Kerajaan Sanggau dalam perjalanan menyusuri Sungai Sekayam dan bertemu Babai Jinga atau Babaci, Dara nanti kemudian memutuskan untuk balik dan kembali ke kerajaannya. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Labai Lawai, rombongan Dara nanti menghentikan perjalanannya dan membangun suatu kerajaan kecil di tempat itu yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Sanggau. Keturunan Kerajaan Sanggau di masa sekarang meyakini bahwa kerajaan leluhur mereka itu didirikan pertama kali pada tanggal 7 April tahun 1310 Masehi, yaitu ketika Dara nanti dinobatkan sebagai penguasa Kerajaan Sanggau yang pertama. Untuk itu, maka pada tanggal 26 Juli tahun 2009, perwakilan 3 etnis yang terdapat di Sanggau, yaitu Melayu, Dayak, dan Tionghoa, menyepakati bahwa setiap tanggal 7 April diperingati sebagai hari jadi kota Sanggau dan sudah mendapatkan persetujuan pemerintah. Kerajaan Sanggau mengalami masa-masa sulit ketika Dara nanti menitipkan pucuk pimpinan Kerajaan Sanggau kepada orang kepercayaannya yang bernama Dak Kuda. Namun Dak Kuda ternyata tidak mampu menjalankan amanat Dara nanti dengan semestinya. Berbagai perkara tidak dapat diselesaikannya dengan baik. Akibatnya kondisi kian terjepit dan tidak menguntungkan. Dak Kuda kemudian memilih angkat kaki dari Kerajaan Sanggau, lalu pergi menuju ke daerah Semboja dan Segarong. Kepergian Dak Kuda membuat roda pemerintahan Kerajaan Sanggau tersendat. Masa Kerajaan Sanggau setelah era pemerintahan Dak Kuda belum diketahui dengan pasti, tetapi pada tahun 1521 Masehi, seorang perempuan yang masih memiliki garis keturunan dengan Dara nanti bernama Dayang Mas Ratna, yaitu pada tahun 1521 sampai tahun 1565 Masehi, dinobatkan sebagai penguasa Sanggau. Kebijakan pertama Dayang Mas Ratna setelah bertahta adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Labai Lawai ke Mengkiang, sebuah tempat yang terletak di muara Sungai Sekayam. Dalam menjalankannya pemerintahannya, Dayang Mas Ratna dibantu oleh suaminya yang bernama Abang Abdurrahman, keturunan Kiai Kerang dari Banten.
Pemimpin kerajaan Sanggau pengganti Dayang Mas Retna masih seorang perempuan bernama Dayang Puasa yang kemudian bergelar Nyai Sura, yaitu pada tahun 1565 sampai tahun 1614 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Sanggau, Dayang Puasa dibantu oleh suaminya yang bernama Abang Awal, seorang keturunan penguasa kerajaan Embau di Kapuas Hulu. Selain itu, masih pada era pemerintahan Nyai Sura, kerajaan Sanggau telah menjalin hubungan kekerabatan dengan kerajaan Sintang yang saat itu dipimpin oleh seorang raja, Juhair atau Jubair. Pada masa Kesultanan, Sanggau dipimpin oleh seorang sultan bernama Abang Gani dengan gelar Sultan Awaluddin Kusumanegara tahun 1614 sampai tahun 1637 Masehi. Pada era ini Kesultanan Sanggau mempersiapkan ibu kota baru kesultanan yang akan dipindahkan dari Mengkiang ke daerah kota Sanggau sekarang. Beberapa proyek pembangunan penunjang pun dibangun seperti rumah besar, rumah penghulu, pelabuhan, pasar, benteng, dan yang lainnya. Sehingga kota baru tersebut dikenal sebagai daerah penyangga kesultanan yang ada di Mengkiang. Dan dalam kepenulisan administrasi pemerintahan resmi, nama Sanggau ditulis dalam huruf Arab Melayu dengan dialek setempat, yaitu dibaca Sanggau. Pada tahun 1616, Sultan Awaluddin Kusumanegara resmi memindahkan pusat pemerintahan dari Mengkiang ke kota Sanggau. Pada tahun yang sama pula, Kesultanan Sanggau menerima utusan dari Kapitan Cina yang meminta izin membangun suatu perkampungan untuk berdagang di daerah Sanggau sebagai tanda tunduk kepada hukum dan kanon, serta sekaligus meminta perlindungan kepada Kesultanan Sanggau. Kapitan ini menyerahkan sebilah pedang yang bernama Pedang Ngancam kepada Sultan Sanggau agar mereka bisa bermukim dan berdagang secara aman di negeri Sanggau. Setelah Raja Abang Gani wafat pada tahun 1637 Masehi, tempuk pemerintahan Kesultanan Sanggau diserahkan kepada putra mahkota yang bernama Abang Basun, Pangeran Mangkubumi Pakunegara dengan gelar Sultan Pakunegara, yaitu tahun 1637 sampai tahun 1658 Masehi. Pemerintahan Abang Basun mendapat dukungan penuh dari saudaranya bernama Abang Abon dengan gelar Pangeran Sumabaya dan sepupunya yang bernama Abang Guneng. Abang Basun meneruskan kebijakan ayahandanya dalam membangun kota Sanggau sebagai penyangga ekonomi baru bagi kesultanan. Penerus pemerintahan Kesultanan Sanggau setelah Abang Basun adalah Abang Bungsu yang bertahta sejak tahun 1658 hingga tahun 1690 Masehi. Abang Bungsu dinobatkan sebagai Sultan Sanggau dengan gelar Sultan Muhammad Jamaluddin Kusumanegara. Sultan Muhammad Jamaluddin pernah berkunjung ke Kesultanan Cirebon di Jawa Barat. Pada tahun 1690 Masehi, Sultan Muhammad Jamaluddin mangkat. Tahta Kesultanan Sanggau dijabat oleh anak sulungnya bernama Abang Muhammad Zainuddin dan Abang Ahmad Kamarudin sebagai Perdana Menteri. Pada suatu hari, Sultan Muhammad Jamaluddin sebelum meninggal memberikan wasiat kepada kedua anaknya agar kelak memimpin Kesultanan Sanggau secara bersama-sama dengan cara bergantian. Setelah wafatnya Sultan Muhammad Jamaluddin, Kesultanan Sanggau menjadi kosong karena kelalaian para sesepuh dan wali negeri Kesultanan Sanggau yang belum melakukan pengobatan sultan yang baru. Maka sebagai putra mahkota, Abang Muhammad Zainuddin berkali-kali datang menghadap para sesepuh dan wali negeri agar segera melakukan pengobatan dirinya agar tak terjadi kekosongan roda pemerintahan di Kesultanan Sanggau. Awalnya permintaan itu tidak ditanggapi karena para sesepuh wali negeri menilai bahwa pada masa itu masih dalam suasana berkabut. Tetapi karena Abang Muhammad Zainuddin setiap hari selalu mendatangi para sesepuh dan wali negeri
untuk membicarakan pengobatan dirinya. Hal inilah yang menyebabkan dirinya mendapatkan julukan Abang Sembilang Hari. Namun pada akhirnya para sesepuh dan wali negeri mempertimbangkan dengan bijaksana persoalan masa depan dan keamanan kesultanan, maka pengobatan pun segera dilaksanakan. Pada tahun 1690 Masehi, Abang Muhammad Zainuddin dinobatkan menjadi Sultan Sanggau dengan gelar Sultan Zainuddin Surya Negara. Masa jabatan yaitu tahun 1690 sampai 1722 Masehi. Dalam mengelola pemerintahan, Sultan Zainuddin dibantu oleh adiknya bernama Abang Ahmad Kamaruddin. Kedua putra almarhum Sultan Muhammad Jamaluddin ini saling bekerja sama untuk memajukan Kesultanan Sanggau. Pada tahun 1722 Sultan Zainuddin wafat dan digantikan oleh adiknya Abang Ahmad Kamaruddin yang bergelar Sultan Kamaruddin Pakunegara, yaitu masa jabatan 1722 sampai 1741. Pada masa kerajaan, kedudukannya sebagai Sultan Sanggau digantikan oleh Adi Sulaiman dari Istana Laut yang bergelar Panembahan Haji Sulaiman Kusumanegara, yaitu pada tahun 1876 sampai tahun 1908. Sejak saat ini roda pemerintahan di Sanggau mulai dipengaruhi oleh hegemoni Belanda, termasuk perubahan status Kesultanan Sanggau yang pada awalnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berubah menjadi sebuah kerajaan dengan gelar Panembahan. Tak sampai di situ, Belanda juga mencampuri urusan kerajaan Sanggau dalam hal mangkat, memecat dan menggantikan kedudukan seorang raja dengan cara tipu serta muslihat yang licik yang disamarkan dalam perjanjian di antara pihak kerajaan Sanggau dengan pihak Belanda. Pada tahun 1877 dilakukan penandatanganan surat kontrak mengenai penyewaan tanah kerajaan Sanggau oleh Belanda yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.W. van Lembeck, yaitu tahun 1875 sampai tahun 1881, serta pihak kerajaan Sanggau yang diwakili oleh Raja Sanggau Panembahan Muhammad Saleh Mangkubumi, Pangeran Ratu Godong Becara, Raja di Semerangkai, Pangeran Mas Paduka Putra, Raja di Balai Karangan, dan Pangeran Adiningrat selaku Menteri Kesultanan Sanggau. Dalam perjanjian itu ditetapkan bahwa Tanjung Sekayam disewakan kepada Belanda. Pada masa penjajahan, pada tahun 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Sejak itulah masa pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk di wilayah Kesultanan Sanggau, dimulai era kekuasaan Ade Muhammad Arif Pakunegara. Hanya bertahan selama 1 tahun karena pada tahun 1942 dia ditangkap dan kemudian dibunuh oleh tentara Jepang. Sepeninggal Ade Muhammad Arif atas campur tangan pemerintah penduduk Jepang, Ade Marhaban Saleh diangkat sebagai pemangku adat kerajaan Sanggau. Ade Marhaban Saleh sejatinya juga berasal dari pihak Istana Beringin. Namun kondisi ini menjadi hal yang bisa dimaklumi karena adanya tekanan dari pihak pemerintah militer Jepang. Ade Marhaban Saleh digantikan oleh Panembahan Gusti Ali Akbar dari dinasti Surya Negara pada tahun 1944. Panembahan Gusti Ali Akbar mengemban mandat sebagai pemangku adat kerajaan Sanggau pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang di Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan pasaran kepada pasukan sekutu. 3 hari kemudian, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada awal abad 20. Namun pada bulan September 1945, Belanda yang menjadi bagian dari pemenang Perang Dunia Kedua datang ke wilayah Indonesia dan bermaksud berkuasa lagi, termasuk berkeinginan untuk kembali menanamkan pengaruhnya di kerajaan Sanggau. Oleh karena itu, Belanda kemudian mengirim utusannya yang bernama Rickert untuk menempati posisi sebagai asisten residen di wilayah Sanggau. Rickert yang datang ke Sanggau bersama pasukan militer bersenjata lengkap, kemudian menurunkan Panembahan Gusti Ali Akbar dan mengangkat Panembahan Gusti Muhammad Taufik Surya Negara sebagai penggantinya. Panembahan Gusti Muhammad Taufik Surya Negara, tahta Panembahan Gusti Muhammad Taufik Surya Negara bertahan hingga Sanggau diubah menjadi daerah Suwapraja. Dengan demikian,
maka Panembahan Gusti Muhammad Taufik Suryanegara merupakan Raja Sanggau yang terakhir. Pada tanggal 2 Mei tahun 1960 dilakukan serah terima pemerintahan suap Raja Sanggau kepada M.Th. Zaman selaku Kepala Daerah Swatantra tingkat 2 Sanggau. Sejak saat inilah riwayat Kerajaan Sanggau mengalami kemangdegan seiring perubahan statusnya menjadi ibu kota Kabupaten Sanggau di Provinsi Sumatera Barat. Setelah mati suri selama kurang lebih 49 tahun lamanya, akhirnya pada tanggal 26 Juli tahun 2009 dimulailah kebangkitan Kerajaan Sanggau meski tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal politik dan bersifat adat semata. Pada tanggal tersebut Pangeran Ratu H. Gusti Arman Suryanegara dinobatkan sebagai Raja Sanggau pasca kemerdekaan Republik Indonesia karena para sesepuh dan wali negeri yang memiliki tugas menobatkan, menurunkan, dan menasihati raja menilai Sanggau merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tak boleh ada matahari kembar dalam suatu negara serta tak ada lagi negara di dalam sebuah negara. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Sanggau mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya selaku channel Jawa Buana ingin menyampaikan ucapan maaf dari lubuk hati yang terdalam bila terdapat kekurangan selama berjalannya acara ini. Sampai bertemu kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.